Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus Allah. Ajarannya dimaksudkan untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. Setiap Muslim dituntut untuk menjadi teladan bagi manusia. Umat Islam dituntut menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Meneladani perilaku hidup Nabi Muhammad merupakan bentuk ketaatan kita kepada ajarannya. Pada pertemuan kali ini akan Bapak sampaikan materi tentang kisah Nabi Muhammad, keteladanan Nabi Muhammad, sifat sahabat Nabi Muhammad, dan meneladani sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama, kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, sebuah wilayah di kawasan Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang berarti kebodohan atau kegelapan. Mereka sebenarnya orang-orang kaya dan pintar, tetapi akhlak mereka sangat buruk. Kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala. Berhala-berhala itu berupa patung yang diletakkan di rumah-rumah atau digantung di dinding Ka'bah. Pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad, atau tepatnya tahun 571 Masehi, terjadi peristiwa penting. Peristiwa itu adalah penyerbuan kerajaan Abyssinia ke kota Mekah. Pasukan Abyssinia dipimpin langsung oleh raja yang bernama Abraha. Tujuan mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha mengendarai gajah yang jumlahnya ribuan. Penduduk Makkah ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Ketika pasukan Abraha memasuki kota Mekah, tiba-tiba muncul kerumunan burung ababil yang cukup banyak. Mereka membawa batu-batu kecil yang panas dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun pontang-panting dan lari menyelamatkan diri. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah atau Qiyamul Fil. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Pada tahun itulah Muhammad lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Muhammad lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kebiasaan penduduk Arab waktu itu, jika ada bayi yang baru lahir, disusukan kepada perempuan suku Badui di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi tumbuh sehat di tempat yang udaranya bersih dan segar. Setelah Muhammad lahir, beliau disusukan kepada seorang perempuan Badui. Pada awalnya Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian digantikan oleh Halimah as-Sa'diyah. Dalam pengasuhan Halimah as-Sa'diyah, Muhammad menghabiskan masa kanak-kanaknya selama 4 tahun. Pada masa pengasuhan Halimah, Muhammad mengalami peristiwa aneh. Ketika sedang asik bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba Muhammad didatangi oleh 2 orang berpakaian putih. Keduanya adalah malaikat Allah yang bertugas untuk membersihkan hati Muhammad dari kotoran dan kejahatan. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi keluarga ibunya. Dalam perjalanan pulang ke Makkah, di perkampungan Abwa, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia.
Muhammad kemudian pulang ditemani seorang budak bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu, Muhammad menjadi anak yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakek ini sangat sayang kepada Muhammad. Nama Muhammad adalah pemberian kakeknya. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Dinamakan demikian karena kakek ini ingin cucunya menjadi orang yang terpuji. Namun, kasih sayang sang kakek tidak bertahan lama. Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Masa-masa sedih Muhammad dilalui dengan tabah. Meskipun yatim piatu, Muhammad telah menjalankan hidupnya dengan penuh kesabaran. Setiap hari beliau mengembalakan domba milik pamannya. Beliau ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Muhammad dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, Muhammad juga dikenal sebagai anak yang jujur sehingga disebut Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Perilaku Muhammad itu menyebabkan beliau banyak disayang orang dan memiliki banyak sahabat. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad berdagang ke negeri Syam dan Syria. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu seorang pendeta bernama Bukhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sehingga ia menyarankan kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Mengapa? Karena pendeta itu takut jika orang Yahudi mengetahui kenabian Muhammad, mereka akan menganiaya bahkan membunuhnya. Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang saudagar kaya di Mekah. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 putra tersebut bernama Qasim dan Abdullah, sedangkan keempat putrinya yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kalsum. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Allah mengangkat Muhammad menjadi Rasul. Pengangkatan itu ditandai dengan diterimanya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Muhammad sedang bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah. Peristiwa itu kemudian diperingati umat Islam sebagai nuzulul Quran, yaitu waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW memulai menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Sasaran dakwah pertamanya adalah keluarganya sendiri, kemudian meluas kepada Bani Hashim, dan akhirnya kepada penduduk Mekah. Cara dakwah yang dilakukan Nabi pada awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian semi terbuka, dan akhirnya dakwah secara terbuka. Hal itu dilakukan karena suku Quraisy menentang dakwah Nabi yang dianggapnya menentang keyakinan nenek moyang mereka. Pada masa itu masyarakat Mekah menjadi penyembah berhala. Setiap suku memiliki berhala sendiri. Berhala yang dikenal atau yang terkenal dimiliki oleh suku Quraisy adalah Latta, Manat, dan Uzza. Rasulullah menentang penyembahan berhala dan mengajak masyarakat untuk menyembah Allah. Ajaran yang dibawanya adalah Tauhid, yakni mengakui keesaan Allah. Ajaran lain yang disampaikan Nabi Muhammad adalah tentang hari kiamat. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya di dunia. Oleh karena itu, Nabi mengajak orang-orang Quraisy untuk berakhlakul karimah. Perbuatan yang baik akan mendapat balasan surga di hari kiamat, sedangkan perbuatan jelek akan mendapatkan siksa di neraka. Ajaran yang dibawa Nabi menjelaskan antara orang merdeka, budak, laki-laki, dan perempuan di hadapan Allah adalah sama. Hal yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaannya. Siapa saja yang taat dan patuh kepada Allah, itulah orang yang tinggi derajatnya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini ditentang para pemuka suku Quraisy, terutama Abu Lahab dan Abu Jahal. Keduanya adalah paman Nabi sendiri. Paman Nabi ini bahkan menyiksa para pengikut Nabi dan melarang mereka mengikuti dakwah Nabi. Bahkan Abu Jahal membuat sayembara, siapapun yang dapat membunuh Nabi akan diberi hadiah 100 ekor unta. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Melihat penyiksaan yang dialami oleh pengikutnya, Nabi Muhammad menyuruh mereka untuk hijrah atau pindah dari Mekah. Hijrah pertama dilakukan pada tahun 615 Masehi menuju ke Habasyah. Pada hijrah yang pertama itu, hanya pengikut Nabi yang mengungsi.
sedangkan Nabi tetap berada di Mekah. Tekanan dan ancaman orang Quraisy semakin menjadi. Pada tahun 619 Masehi, Nabi ditinggal wafat oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib paman sekaligus pelindungnya. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun berkabung. Beratnya tekanan yang dilakukan orang kafir Mekah membuat Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam melakukan hijrah ke Yathrib pada bulan September 622 Masehi. Para pengikut Nabi Muhammad berangkat dahulu ke Yathrib tanpa sepengetahuan orang-orang kafir. Disusul kemudian Nabi didampingi oleh Abu Bakar menyusul hijrah secara diam-diam. Selanjutnya, keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita teladani dari diri Nabi Muhammad? Yang pertama, sikap sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang sedang terjadi, seperti kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Sabar juga bisa berarti tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, dapat menahan emosi dan tetap tegar menghadapi segala hal yang memancing untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Tabah artinya tidak larut dalam kesedihan. Orang yang tabah berarti menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan menganggap hal itu sebagai cobaan dari Allah. Orang yang tabah selalu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang terjadi. Kemudian yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad adalah sifat jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya merupakan akhlak yang terpuji. Jujur berarti berkata apa adanya, mengatakan sesuatu sesuai kenyataan, dan lawannya adalah bohong atau mengatakan sesuatu yang tidak senyatanya. Bertanggung jawab berarti melakukan sesuatu sesuai tugas yang telah diterimanya. Ketika seseorang bersikap jujur dan bertanggung jawab, ia akan memiliki sifat yang dapat dipercaya. Dalam kehidupan di masyarakat, bergaul dengan teman, berhadapan dengan orang tua dan guru, kita harus membiasakan sifat jujur dan bertanggung jawab. Di rumah, di sekolah, di mana saja kita harus tetap jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab kita wujudkan dalam perkataan maupun perbuatan. Berkatalah yang jujur dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita katakan. Untuk itu, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak dapat kita tunjukkan kebenarannya. Itu artinya kita bohong dan tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita mempelajari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki sahabat-sahabat yang utama. Mereka memiliki sifat-sifat seperti Nabi Muhammad. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para sahabat utama Nabi tersebut adalah pemimpin umat Islam, penerus tugas Nabi Muhammad, penyebar ajaran Islam. Mereka mengajak manusia untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad diutus ke dunia ini memang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW atau Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdul Ka'bah bin Abi Quhafa. Lahir dari seorang ayah bernama Abu Quhafa bin Utsman bin Amr bin Ka'ab dan dari ibu bernama Salma binti Syahrah. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi dari Bani At-Tamimi yang termasuk dalam suku Quraisy, yakni suku yang paling dihormati di kota Mekah. Ketika masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti nama beliau menjadi Abdullah bin Abi Quhafa. Keahlian utama dari beliau adalah memelihara anak unta sehingga orang menyebutnya dengan Abu Bakar yang berarti bapak anak unta. Di samping itu, beliau juga dipanggil Atik yang berarti tampan karena beliau memiliki wajah yang tampan sehingga banyak orang mengaguminya. Dari asal-usul keluarga, Abu Bakar dan Nabi Muhammad berasal dari suku yang sama, yaitu Quraisy. Bahkan keduanya memiliki nenek moyang yang sama.
Garis keturunan Abu Bakar dan Nabi Muhammad bertemu pada nenek moyang mereka yang bernama Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar dikenal jujur, bijaksana, dan murah hati. Beliau juga menjadi pedagang yang sukses dan orang yang dermawan. Abu Bakar menjadi sahabat Rasulullah sebelum masuk Islam. Meskipun belum masuk Islam, Abu Bakar mendukung sikap Nabi yang suka membantu kaum yang lemah. Oleh sebab itu, setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi semakin giat dalam membantu dakwah Rasulullah. Abu Bakar sangat percaya terhadap apapun yang disampaikan Rasulullah. Baginya, Rasulullah adalah pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, ketika Nabi menceritakan bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar langsung percaya dan mengatakan keimanannya. Beliau mengucapkan syahadat dan menjadi sahabat pertama yang masuk Islam. Pada waktu terjadinya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang-orang Mekah. Banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi berbohong. Tetapi Abu Bakar membenarkan semua yang diceritakannya. Atas sikapnya itulah Rasulullah memberinya gelar As-Siddiq yang berarti benar. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang setia dan mendukung perjuangannya. Bahkan beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi. Banyak budak yang masuk Islam dan dimerdekakan, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ketika Nabi mendapat gangguan dan ancaman dari orang-orang kafir, Abu Bakar selalu membelanya. Beliaulah yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah dan bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir di Gua Thur. Sahabat Nabi yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Pada waktu Rasulullah sakit, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya sebagai imam salat. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang tertua dan paling dekat. Salah satu putri Abu Bakar yaitu Aisyah menjadi istri Nabi. Karena itulah Nabi mempercayakan sebagai wakil ketika beliau sedang tidak menjalankan tugasnya. Ketika Rasulullah wafat, sahabat berselisih menentukan penggantinya. Melalui musyawarah di Sakifah Bani Sa'adah, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Pertimbangannya, Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad yang tertua, soleh, taat, dan orang yang pertama masuk Islam. Akhirnya seluruh kaum muslimin menyetujui dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam Islam. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah memberantas gerakan riddah, membangkang zakat, nabi palsu, dan mengumpulkan Al-Quran di bawah pimpinan Zaid bin Thabit. Kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah Al-Adi. Lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi SAW. Dari keluarga Bani Adi yang termasuk dalam suku Quraisy, suku yang sama dengan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Garis keturunan Umar bin Khattab bertemu dengan Nabi di nenek moyang mereka bernama Ka'ab, yang juga nenek moyang Abu Bakar. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi sahabat yang gigih membela Islam. Umar mengajak Rasulullah untuk mendakwakan agama Islam dengan cara terbuka, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Orang-orang kafir pun tidak berani mengganggu dan menghalangi dakwah Rasulullah karena takut dengan Umar. Ketegasan Umar dalam bersikap membela kebenaran dan keadilan membuatnya diberi gelar Al-Faruq, yang berarti orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian Umar diangkat menjadi khalifah. Ketika Khalifah Abu Bakar sakit, Umar bin Khattab memikirkan siapa yang hendak menggantikannya sebagai khalifah. Beliau pun memanggil para sahabat baik dari kelompok Muhajirin maupun Ansar. Satu persatu sahabat tersebut dimintai pertimbangan tentang khalifah sesudahnya. Akhirnya diputuskan bahwa orang yang ditunjuk sebagai khalifah pengganti Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Kaum muslimin menyetujuinya karena mereka mengenal kepribadian Umar dan jasa-jasanya dalam memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah. Dalam memimpin pemerintahan, Umar bin Khattab dikenal sangat adil dan bijaksana. Setiap malam beliau berkeliling untuk memastikan apakah rakyatnya hidup berkecukupan.
Umar bin Khattab tidak ingin ada rakyatnya yang kelaparan dan kekurangan makanan. Selain pemberani, Umar dikenal sebagai khalifah yang sederhana, hidupnya seperti rakyat biasa, bahkan bajunya sudah banyak tambalan. Beliau adalah khalifah yang tidak memiliki istana dan baju kebesaran. Kehidupan Umar sepenuhnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau seorang pemimpin yang jujur dan tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Selama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, terjadi perluasan wilayah Islam. Banyak wilayah baru yang dikuasai umat Islam dan negara juga bertambah kuat. Beberapa wilayah yang dikuasai adalah Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah atau tahun 574 Masehi. Kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah. Utsman termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni golongan orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Utsman mendapat julukan Dzunurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan itu didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Pada saat hijrah pertama, Utsman bin Affan termasuk orang yang ikut dalam rombongan hijrah ke negeri Habasyah atau Abyssinia bersama istrinya, yakni Ruqayyah binti Muhammad. Utsman bin Affan adalah pribadi yang jujur dan rendah hati. Beliau juga seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi dari beliau yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwahnya, seperti membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham dan mewakafkan untuk kepentingan rakyat umum, memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya, mendermakan 1.000 unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Jadi Utsman bin Affan adalah khalifah yang dermawan, yang sangat suka membantu sesama. Utsman bin Affan menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, diangkatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Saat itu beliau berusia 70 tahun dan memerintah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Jasa Utsman bin Affan yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran itulah yang kemudian diperbanyak dan dikirimkan ke berbagai wilayah Islam hingga saat ini. Sahabat Nabi yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali dilahirkan di kota Mekah di daerah Hejaz, Jazirah Arab, tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Sebelum datangnya Islam, keluarga Hashim terkenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang dan pemegang kepemimpinan masyarakat. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Beliau mengikuti Nabi sejak umur 6 tahun. Hal itu karena Nabi juga berada dalam asuhan ayahnya, yang juga paman Nabi sendiri. Ali juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Ali meminang salah seorang putri Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra. Dari perkawinan itu mereka dikaruniai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kalsum. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib lebih suka menyepi, bergelut dengan ilmu dan mengajarkan Islam kepada murid-muridnya.
Pada masa itulah Ali kemudian mengasah diri menjadi seorang pemikir. Keperkasaan dan keberaniannya yang banyak dikagumi telah berubah menjadi sosok yang identik dengan ilmu, yakni dari ahli pedang menjadi ahli kalam. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib diakui sendiri oleh Nabi Muhammad. Hal itu terbukti dari gelar yang diberikan kepada Ali, yakni Babul Ilmi, yang berarti pintu ilmu. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah Utsman bin Affan wafat, masyarakat beramai-ramai membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, timbullah persoalan ketika Ali mengeluarkan kebijaksanaan baru sebagai khalifah. Ali mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Beliau yakin bahwa pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Pada masa pemerintahannya muncul pemberontakan yang dipimpin oleh Tolha, Zubair, dan Aisyah. Mereka menuntut Khalifah Ali agar menghukum para pembunuh Utsman. Khalifah Ali mengirim surat kepada Tolha dan Zubair agar keduanya mau bermusyawarah. Namun, ajakan tersebut ditolak sehingga terjadilah pertempuran yang dahsyat. Perang ini dikenal dengan Perang Jamal karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. Zubair dan Tolha terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Kemudian meneladani sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari kisah para sahabat Nabi, para khulafaur rasyidin tersebut, kita dapat meneladani sifat mereka. Yang pertama, jujur dan dermawan. Sahabat Abu Bakar dan Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang kaya. Sejak muda keduanya sudah menjadi pedagang yang sukses. Harta kekayaannya banyak, termasuk ternak untanya. Kesuksesan itu tidak lepas dari kejujuran mereka dalam berdagang sehingga orang-orang Mekah suka berdagang dengan mereka. Di samping kepribadian jujur, Abu Bakar dan Utsman juga dikenal sebagai saudagar yang dermawan. Keduanya tidak segan-segan membantu orang yang kesulitan, meskipun mereka harus memberikan harta bendanya. Sesudah mereka masuk Islam, sifat dermawannya bertambah kuat. Mereka menjadi penyokong Nabi dalam setiap keperluan dakwah demi menyebarkan ajaran Islam. Sifat jujur dan dermawan itulah yang seharusnya menjadi dasar kita dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Kejujuran akan membuat kita dipercaya oleh orang lain. Sifat dermawan membawa kita menjadi orang yang suka membantu dan memikirkan kesulitan orang lain. Semakin banyak orang yang percaya kepada kita, maka akan semakin lapang jalan menuju kesuksesan. Hal kedua yang dapat kita teladani dari sahabat Nabi adalah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kesetiaan para sahabat kepada Nabi Muhammad tidak diragukan lagi. Mereka bersedia mengorbankan diri dan hartanya demi untuk dapat bersama dengan Nabi. Semua ajaran dari Nabi diyakini, dibenarkan, dan diamalkannya. Mereka yakin bahwa Nabi adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sifat setia kepada Nabi sangat penting untuk diteladani dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad dapat meningkatkan keimanan kita. Iman adalah dasar dan fondasi menuju ketakwaan. Hal ketiga yang dapat kita teladani dari para sahabat Nabi adalah pemimpin yang bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Ketika menjadi khalifah, para sahabat dikenal sebagai khalifah yang bijaksana. Mereka tidak pernah merasa paling pintar dan paling soleh. Mereka memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong. Meskipun termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam, mereka tidak pernah menganggap rendah sahabat Nabi yang lain. Sifat bijaksana sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Sifat bijaksana sangat dekat dengan keadilan, dan sifat adil sangat dekat dengan ketakwaan. Oleh karena itu, orang yang bijaksana adalah mereka yang memiliki ketakwaan. Bijaksana berarti bertindak atau berbuat yang terbaik, tanpa menyakiti orang lain. Sifat ini dapat menghindarkan kita dari permusuhan dan kesewenang-wenangan. Sebagai khalifah, mereka merasa bahwa kesejahteraan rakyatnya adalah tanggung jawabnya. Setiap kebijakan yang mereka buat ditujukan untuk menyejahterakan warganya. Sikap ini sangat terpuji dan patut kita teladani.
Hal keempat yang dapat kita teladani dari para sahabat Nabi adalah sifat tegas dan berani. Sahabat yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, terutama Umar. Sebelum masuk Islam, Umar dianggap sebagai penentang Islam nomor satu, sehingga orang yang menghindar jika bertemu dengan beliau. Namun, setelah masuk Islam, beliau menjadi pembela Islam nomor satu pula, yang selalu melindungi Nabi dan para pengikutnya. Sikap tegas dan berani sangat penting untuk diterapkan, guna mencegah perbuatan maksiat dan kemungkaran. Jika kita melihat perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita harus bersikap tegas dan berani untuk mengingatkannya. Demikian juga ketika ada orang yang mengajak kita untuk berbuat dosa, kita harus berani dan tegas untuk menolaknya. Dengan sikap tersebut, kita dapat menyelamatkan diri kita dari kejahatan dan dosa. Hal kelima yang dapat kita teladani dari sahabat Nabi adalah sederhana. Kesederhanaan para sahabat terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Meskipun mereka terpilih menjadi khalifah, kehidupan mereka tetap sederhana dan tidak mewah. Meskipun sebagai khalifah, mereka tidak memiliki baju kebesaran dan mahkota raja. Mereka juga tidak memiliki istana, tetapi hanya menempati rumah yang sederhana untuk menerima tamu-tamunya. Kesederhanaan itu juga diajarkan kepada keluarga mereka. Mereka dilarang memanfaatkan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Sikap sederhana merupakan sikap yang diajarkan Nabi kepada umat Islam. Dalam hidup, kita tidak boleh bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan. Hidup yang baik adalah yang sederhana, baik dalam makanan, minum, maupun berpakaian. Kebaikan seseorang tidak dinilai dari penampilan luarnya, tetapi ditentukan oleh kebaikan hatinya. Sikap sederhana dapat menjauhkan kita dari bersikap boros, karena sikap boros adalah temannya setan. Nah, demikianlah hal yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi dan kisah para sahabat Nabi. Banyak hal-hal positif dari sifat dan kepribadian Nabi dan para sahabatnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muslim yang baik, hendaknya anak-anak bapak dapat mengamalkan sifat baik dari Nabi dan para sahabatnya, seperti jujur, ikhlas, sabar, setia kepada Nabi, berjuang sepenuh hati menegakkan Islam, tabah, dan lain sebagainya. Semoga anak-anak bapak dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar anak-anak bapak menjadi anak-anak yang luar biasa, dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.